Udara siang itu terasa panas menyengat, langit menggantung kelabu seolah menahan amarah yang tak bisa diucapkan. Jalanan utama di depan gedung DPRD telah dipenuhi oleh lautan manusia. Spanduk-spanduk besar berkibar, suara toa dan teriakan massa membentuk gelombang desakan yang memekakan telinga. Di tengah kerumunan itu, berdiri seorang pemuda kurus tinggi dengan mata yang menyala penuh semangat. Dia adalah Aryo. Saudara-saudara, sampai kapan kita diam saja melihat korupsi terus menggerogoti negara ini? Bupati Darmawan bukan hanya sekedar maling uang rakyat, dia juga merampas masa depan kita. Ratusan mahasiswa dan warga menyambut seruan Aryo dengan semangat yang berkobar. Aryo bukan hanya seorang orator ulung, tetapi juga merupakan simbol kemarahan generasi muda yang muak terhadap kekuasaan yang menyalahi aturan negara. Sejak awal tahun, Aryo memimpin berbagai aksi demonstrasi yang menuntut pengusutan kasus korupsi besar yang melibatkan Bupati Darmawan. Juga demo untuk proyek jalan yang tak kunjung selesai atau masalah bantuan sosial yang raib, dan penggusuran brutal di pinggiran kota telah menjadi deretan dosa sang bupati yang tak bisa ditutup-tutupi lagi. Tapi hari ini berbeda. Demo besar ini adalah puncaknya. Titik didih perjuangannya. Aryo berdiri di atas mobil komando dengan kemeja putih yang sudah basah oleh keringat. Megafon di tangan, suaranya parau tapi lantang. Hari ini kita menuntut penangkapan. Kita tidak akan pulang sebelum Darmawan dijemput KPK. Teriaknya menggelegar disambut oleh teriakan penuh semangat dari para pendukungnya. Namun di balik massa yang membara, ada tatapan-tatapan asing yang menyelinap. Beberapa orang berpakaian preman terlihat mengamati dari kejauhan, berbicara melalui HT, dan menyusup di antara para demonstran. Di salah satu pojok, berdiri seseorang dengan kerudung hitam. Wajahnya nyaris tidak terlihat. Dia tidak bersorak, tidak bergerak. Hanya berdiri menatap Aryo dan tatapannya tajam menusuk. Aryo sempat menoleh ke arah sosok itu. Jantungnya berdegup cepat, ia seperti ditusuk rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menyergapnya. Tapi dia mengabaikannya. Ayo, terus maju. Jangan takut. Suasana memanas dan polisi mulai bergerak mendekati para demonstran dengan tameng dan pentungan. Ketegangan melayang di udara. Beberapa mahasiswa mulai melempari botol air ke arah para aparat. Gas air mata pun segera ditembakkan. Aryo batuk dan matanya terasa perih. Tapi dia masih terus memegang megafon dan berteriak. Jangan mundur. Ini suara kita. Ini hak kita. Di tengah kekacauan itu, Aryo merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada bisikan di telinganya, padahal gak ada siapa-siapa di dekatnya. Suara itu berat dan dingin. Berhentilah, sebelum kau dikorbankan. Aryo menoleh dengan cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya terdengar suara ribut dan tembakan gas air mata di sekelilingnya. Tapi bulu kuduknya berdiri. Perasaan ganjil menyelimutinya, seperti ada yang mengintai dari balik kerumunan. Malam itu, setelah demo selesai dan massa membubarkan diri, Aryo pulang ke kosnya. Sepi. Jalanan terlihat gelap. Langkahnya berat. Di pagar kosnya, tergantung seekor burung gagak mati dengan leher terputus. Di pintu kamarnya, terdapat tulisan merah yang baru bertuliskan, berhenti. Aryo menatapnya lama. Ia tidak merasa gentar. Tapi di balik keberaniannya, rasa dingin menyelinap ke dalam tulangnya. Dan malam pun terasa lebih sunyi dari biasanya. Jauh lebih sunyi. Seolah dunia sedang menahan napas. Langit malam di kota itu tampak lebih gelap dari biasanya, seperti diselimuti kabut tipis yang tak terlihat namun menyesakan. Di sebuah rumah mewah di kawasan elit, Bupati Darmawan duduk di ruang kerjanya yang temaram, dikelilingi lukisan klasik dan rak penuh dengan buku hukum. Tapi matanya tidak menatap halaman manapun malam itu. Ia menatap kosong ke arah layar televisi yang memutar ulang siaran demo yang dipimpin Aryo siang tadi. Wajah pemuda itu muncul berkali-kali dengan wajah yang lantang, berani, dan mengganggu. Sorotan matanya seperti menembus layar, seolah Aryo menantang langsung ke jantung kekuasaan Darmawan. Anak ini tak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Dia bukan cuma menjadi ancaman politik, tapi dia juga bisa menjadi bara yang bisa membakar kita semua. Ajudannya yang bernama Jatmiko, berdiri di sisi ruangan dengan gelisah. Pak, kalau kita menggunakan jalur hukum atau intel, media bisa membalikkan narasi. Aryo sudah jadi simbol rakyat.
Darmawan menoleh perlahan namun sorot matanya dingin. Kalau hukum tak bisa memenjarakannya, kita pakai sesuatu yang lebih tua dari hukum. 3 malam kemudian, Jatmiko menyetir mobil SUV hitam tanpa plat nomor ke sebuah kawasan di pinggiran kota. Jalan-jalan yang mereka lalui mulai berubah dari jalan aspal ke jalan tanah berbatuan, menembus pepohonan dan ladang ilalang tinggi. Di ujung jalan berdiri sebuah rumah kayu tua, dindingnya sudah ditelan lumut, atapnya juga sudah hampir runtuh, tapi dari dalam keluar memancar cahaya kemerahan. Kita sudah sampai, Pak. Darmawan turun dari mobil dengan setelan jas yang tak cocok dengan tempat itu namun wajahnya tegang. Aroma dupa dan sesuatu yang amis menyambut mereka dari celah pintu. Di dalam, seorang pria tua dengan mata sayu dan kulit keriput duduk bersila di atas anyaman bambu. Ia adalah Ki Surokaryo, dukun sepuh yang terkenal di kalangan penguasa. Selamat datang Pak Bupati, kau datang bukan untuk minta berkah, tapi untuk menjatuhkan. Kata sang dukun. Anak itu Aryo. Dia harus segera dihentikan. Apapun caranya dan saya nggak peduli berapapun biayanya. Ki Surokaryo tersenyum tipis dan memperlihatkan giginya berwarna hitam semua. Ilmu ini tidak murah. Jiwa harus dibayar dengan jiwa. Apakah Anda siap, Pak Bupati? Darmawan mengangguk pelan dan berkata, Lakukan. Malam itu, di tengah kebun bambu di belakang rumah, Ki Surokaryo memulai upacara ritual. Ia membawa foto Aryo, selembar rambut yang ia dapatkan entah dari mana, dan sebilah belati kecil yang telah berkarat. Ia menggambar bentuk lingkaran di tanah dengan darah ayam cemani, serta meletakkan sesajen yang terdiri dari kepala kambing, kembang 7 rupa, dan kendi tanah liat berisi minyak yang menyala. Roh-roh penjara jiwa, dengarkanlah panggilanku. Kunci semangat pemberontakan anak ini. Patahkan semua semangatnya. Bakar tubuhnya dari dalam. Udara bergetar, kabut turun perlahan. Suara bambu bergesek terdengar seperti desisan makhluk hidup. Dari bayangan pohon muncul sosok yang bertubuh tinggi besar berbulu hitam serta bermata merah. Itu adalah perwujudan sosok genderuwo. Makhluk itu tidak berbicara. Ia hanya mengangguk. Ki Surokaryo menancapkan paku ke dalam tanah sambil menyebut nama Aryo 3 kali. Tanah seperti menggeliat. Api mendadak membesar tanpa perlu kayu tambahan. Mulai malam ini, dia akan tersiksa. Tubuhnya akan menolak untuk hidup. Jiwanya akan terjerat oleh rasa takut. Sebelum purnama berikutnya, dia sudah akan tumbang. Di rumah dinasnya, terlihat Darmawan tidur nyenyak malam itu. Tapi di mimpinya, ia melihat dirinya berjalan dalam lorong yang gelap, dindingnya basah dan berdenyut seperti daging. Dan dari kejauhan, terdengar suara Aryo menangis, lalu tertawa, lalu memanggil namanya dengan nada menghina. Ia terbangun dengan keringat dingin, tapi ia tersenyum puas. Biar dia rasakan sendiri kekuasaan yang sesungguhnya. Namun Darmawan tidak tahu bahwa saat itu juga, seekor burung gagak hinggap di jendela kamarnya, menatapnya lama, sebelum menabrakkan dirinya ke kaca jendela dan mati tanpa bersuara. Langit pun tetap gelap keesokan harinya. Seolah bumi mulai tidak menyukai apa yang sedang bergerak di bawahnya. Malam di markas kecil mereka, sebuah ruangan sempit di lantai atas sebuah ruko kosong, hanya diterangi oleh cahaya laptop dan tumpukan dokumen. Aryo duduk bersila, matanya merah karena kurang tidur. Di hadapannya, pada layar monitor menampilkan folder berisi puluhan file PDF, foto, dan rekaman audio. Ini dia, laporan keuangan fiktif dari proyek revitalisasi Pasar Cendana. Total dana yang telah dicairkan sebesar 3,2 miliar. Hasil pembangunannya nihil. Aryo menarik napas panjang. Kita mulai dari sini saja. Ini baru permukaan. Malam itu, Aryo dan timnya memutuskan untuk meluncurkan kejutan untuk Darmawan. Mereka menyusun siaran pers, lengkap dengan tautan unduhan dokumen yang telah mereka verifikasi. Jam menunjukkan pukul 2.43 dini hari saat mereka mengklik tombol kirim. Email itu dikirim ke 7 redaksi media nasional dan 5 akun media sosial milik para jurnalis investigasi. Judulnya sederhana, Bukti Awal Korupsi Bupati Darmawan, Proyek Fiktif dan Dana Siluman. Keesokan paginya, berita itu meledak.
Portal-portal berita besar menaruhnya di halaman utama. Foto Darmawan terpampang di layar-layar ponsel masyarakat kota. Komentar negatif segera membanjiri, tagar tangkap Darmawan trending selama 18 jam. Di depan kantor KPK, sekelompok orang bahkan sudah mulai menggelar spanduk baru bertuliskan, "Rakyat sudah bicara dan saatnya bertindak." Darmawan tersentak saat membaca berita itu. Wajahnya pucat sekaligus tangannya gemetar. Bagaimana bisa? Siapa yang membocorkan ini? Teriaknya pada stafnya. Kami belum tahu, Pak. Tapi medianya semua besar. Tempo, Kompas, Tirto, bahkan internasional Reuters. Darmawan menghempaskan ponsel ke lantai. Di tempat lain, Aryo sedang tersenyum puas. Tapi senyum itu tidak bertahan lama. Sekitar jam 2 siang, saat ia dan 3 temannya tengah menyusun batch kedua dokumen, listrik di ruko mendadak padam. Semua laptop mati. Lampu emergensi menyala, tapi hanya sebentar. Ada yang aneh, listrik di lantai bawah masih nyala. Aryo bangkit, turun ke bawah. Saat membuka pintu depan, ia menemukan seekor kambing kecil mati di depan pintu, lehernya digorok. Di sampingnya, sebuah kaleng kecil berisi darah yang masih segar dan secarik kertas bertuliskan, "Kau buka satu aib, 10 kutukan akan datang." Aryo terdiam akan tetapi ia tidak mundur. Malam itu, meski dengan peralatan seadanya dan menggunakan colokan darurat dari kafe tetangga, Aryo dan timnya berhasil menyelesaikan laporan batch kedua. Keesokan harinya, publik kembali diguncang. Kali ini, data yang dirilis lebih detail tentang proyek pembangunan jembatan penghubung antar desa yang dikerjakan oleh perusahaan rekanan fiktif. Mereka mengunggah foto tiang-tiang beton yang patah, jalanan yang tak pernah disemen, dan catatan kontrak antara Dinas PUPR dan perusahaan bernama PT Harapan Abadi, yang ternyata alamatnya adalah sebuah ruko kosong. Tak cukup sampai di sana, Aryo juga menyertakan 2 kesaksian dari mantan staf dinas yang menyatakan adanya perintah lisan langsung dari Darmawan untuk menyelesaikan proyek di atas kertas saja. Media kembali mengamuk. Kali ini bukan hanya laporan berita, tapi juga liputan khusus. Aryo diundang secara daring ke beberapa siaran berita TV swasta. Meskipun wajahnya terlihat lelah, semangatnya tetap membara. Kami bukan sekedar menyebar hoaks. Semua ini kami laporkan juga kepada pihak KPK. Kami minta publik ikut mengawal kasus ini. Ini bukan hanya tentang saya, ini tentang kita semua yang sudah terlalu lama dibungkam. Namun, di balik keberanian itu, Arya mulai merasa tubuhnya bereaksi aneh. Setiap malam ia bermimpi buruk. Mimpi tentang jembatan yang runtuh, darah yang mengalir dari tanah, dan suara wanita tua yang tertawa di balik bayangan. Kadang saat ia terjaga, ia merasa tubuhnya berat seperti dipikul, dan perutnya perih seolah terbakar dari dalam. Tetapi ia tetap memaksakan diri. Setelah ini, semua akan terbongkar. Bisiknya setiap kali ia menahan rasa nyeri. Yang tidak Aryo ketahui, malam itu Ki Surokaryo tengah memandangi bara api dari upacara ritualnya yang kedua. Terlihat senyum sang dukun semakin lebar. Kita lihat seberapa kuat nyalimu anak muda. Setelah merilis berkas bukti korupsi oleh Aryo dan timnya yang mengguncang kota, suasana semakin memanas. Di layar televisi, media nasional terus mengabarkan perkembangan kasus serta memutarkan rekaman wawancara Aryo dan sorotan tajam terhadap pejabat Darmawan. Tagar tangkap Darmawan menjadi trending topik global. Di kantor pusat Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, para penyidik mulai bekerja tanpa henti. Ketukan meja, suara printer yang terus-menerus mengeluarkan dokumen, hingga bisik-bisik serius memenuhi ruang rapat. Ketua KPK, Dr. Rini Hartati, tampil di hadapan publik melalui konferensi pers. Dengan bukti-bukti yang telah diserahkan oleh masyarakat, khususnya aktivis muda Aryo dan timnya, kami akan membuka penyelidikan resmi terhadap Bupati Darmawan. KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dengan transparan dan adil. Kami juga mengimbau kepada seluruh rakyat untuk terus mengawasi proses ini. Di KPK, penyelidik mulai memanggil beberapa pejabat dan staf dinas. Beberapa terlihat ketakutan, sementara yang lain mencoba menyembunyikan sesuatu. Namun bukti yang Arya dan timnya bawa semakin memperjelas kasus. Tetapi di balik meja kerja, seorang penyidik senior, Pak Harun, yang dikenal religius dan skeptis terhadap hal gaib, mulai merasakan hal aneh. Saat malam menjelang, di kantor yang mulai kosong,
ia mendengar bisikan dan suara tangisan yang tidak jelas datang dari ruang arsip. Ketika diperiksa, ruangan itu kosong. Sebuah kegelapan lain mulai mengintai. Aryo yang biasanya kuat dan berani, kini mulai merasakan kejanggalan yang mengganggu tubuh dan pikirannya. Setiap malam, sebelum maghrib, badannya terasa panas seperti dibakar, kepala seperti ditindih sesuatu yang berat, dan rasa sesak menusuk dadanya. Terkadang, dia merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, seperti sebuah sensasi mengerikan yang membuatnya hampir pingsan. Ketika Aryo dilarikan ke klinik terdekat karena sesak nafas, para dokter dibuat bingung olehnya. Pemeriksaan fisik, MRI, dan CT scan menunjukkan kondisi organ dalam yang baik-baik saja. Tidak ada tanda penyakit serius. Semua dalam keadaan normal. Namun kondisi Aryo terus melemah. Keluarganya mulai curiga. Mereka menghubungi seorang kiai yang dihormati di kampung mereka untuk meminta pertolongan spiritual. Kiai itu datang dan melakukan ritual penyembuhan. Ia membacakan doa-doa dan melakukan ruqyah di rumah Aryo. Setelah diruqyah kondisi Aldo sedikit membaik, akan tetapi di malam berikutnya kiai tersebut jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia secara mendadak dengan wajah penuh ketakutan. Sebuah bisikan kegelapan seolah menyusup ke dalam rumah Aryo, menandai bahwa kekuatan gelap yang dikirim Ki Surokaryo mulai mengambil alih. Di tengah tekanan dari KPK dan publik, serta keadaan kesehatan Aryo yang terus memburuk, situasi terasa semakin rumit. Ketegangan antara terang dan gelap beradu, seolah kekuasaan Darmawan tidak hanya mempertaruhkan masalah hukum dan moral, tapi juga melibatkan kekuatan supranatural yang mengerikan. Sementara itu, media terus menggali dan menemukan fakta-fakta baru bahwa proyek-proyek fiktif Darmawan sudah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan puluhan miliaran dana menguap tanpa jejak. Penyidikan KPK menjadi makin agresif dengan memanggil saksi, menggeledah kantor pemerintahan, dan menahan beberapa pejabat bawahannya. Namun, setiap langkah maju yang telah dicapai KPK, sepertinya ada bayangan hitam yang mengintai Aryo, menggerogoti tubuh dan jiwanya. Dan Darmawan? Ia menjadi semakin gelap dan nekat, ia menggunakan segala cara untuk bisa mempertahankan kekuasaannya, bahkan yang tak terlihat oleh mata manusia sekalipun. Malam itu, di sebuah rumah tua yang dipenuhi oleh wangi dupa dan tulang-tulang binatang yang tergantung pada langit-langit rumah, Ki Surokaryo duduk bersila di tengah lingkaran api kecil. Cahaya merah dari api menyinari wajahnya yang penuh keriput dan matanya yang tampak hitam seluruhnya. Di hadapannya, boneka kain lusuh menyerupai sosok Aryo, dengan potongan rambut dan tetesan darah yang diambil dari kaos bekas Aryo berkat hasil kerja orang suruhan Darmawan yang berhasil menyusup ke dalam rumahnya. Wahai penjaga kegelapan, gumam Ki Surokaryo sambil menggerak-gerakkan tangan di atas boneka itu. Suaranya berubah serak, dan udara di ruangan menjadi dingin seperti masuk ke dalam liang kubur. Ia mencelupkan paku berkarat ke dalam darah kambing, lalu menusuknya ke bagian dada boneka itu. Pada saat yang sama, jauh di seberang kota, Aryo yang tengah menyusun laporan di depan laptop tiba-tiba mencengkeram dadanya. Tubuhnya terhuyung dan jatuh ke lantai. Nafasnya tersengal, matanya terbelalak, dan dari mulutnya keluar cairan hitam pekat. Teman-temannya langsung panik, dan segera membopong Aryo ke tempat tidur. Dika pun berkata, "Lu kenapa, Yo? Jantung lu kambuh?" Aryo tidak bisa menjawab. Hanya suara erangan dan tangannya yang terus bergerak mencakar perutnya sendiri. Selama 2 jam ia seperti orang kesurupan. Lalu mendadak, tenang. Ia jatuh tertidur. Tapi malam-malam selanjutnya keadaan seperti menjadi neraka. Setiap menjelang maghrib, Aryo mulai menunjukkan gejala yang makin mengerikan. Pertama tubuhnya terasa panas luar biasa, seolah ada bara di dalam dagingnya. Lalu perutnya bergolak, dan ia mulai muntah darah. Tapi bukan hanya darah. Terkadang ada potongan kawat kecil, pecahan kaca, bahkan sekrup berkarat keluar dari mulutnya. Ini sudah bukan masalah medis lagi, kata Rino setelah mereka membawa Aryo ke 3 rumah sakit yang berbeda dan semua dokter mengatakan hal yang sama yaitu tubuh Aryo secara medis terbilang sehat. Semua hasil skannya bagus dan bersih. Paranoia mulai tumbuh. Aryo mulai melihat bayangan-bayangan hitam di sudut ruangan. Ia berbicara sendiri. Kadang ia terbangun di tengah malam dan berdiri diam menghadap tembok selama berjam-jam. Bahkan pernah sekali, ia hampir melompat dari atap ruko tempat mereka biasa berkumpul. Dia dijerat, ini guna-guna.
Bisik seorang tetua di kampung yang didatangi oleh Ibu Aryo. Ia menyarankan agar Aryo segera dibawa ke seorang kiai besar yang dikenal mampu mengobati gangguan berat seperti itu. Mereka pun segera membawa Aryo ke Kiai Mahfudz, seorang tokoh agama sepuh di pelosok Jawa Tengah. Sang kiai menyambut mereka dengan tenang, tapi saat pertama kali melihat Aryo, wajahnya langsung berubah menjadi tegang. Ini bukan kiriman biasa. Ini kiriman dari tangan yang sudah memakan banyak nyawa. Ujar Kiai Mahfudz. Ia melakukan ruqyah malam itu juga. Bacaan ayat-ayat suci mulai menggema, namun Aryo menjadi mengamuk hebat. Suaranya berubah menjadi parau, bukan seperti suara manusia. Ia menjerit, mencakar, bahkan sempat memukul Kiai Mahfudz hingga terjatuh. Allahu Akbar. Seru sang kiai, melanjutkan bacaan dengan air mata berlinang. Namun mendadak, lampu padam, dan udara menjadi beku. Keesokan harinya, Kiai Mahfudz ditemukan meninggal dunia di ruangannya. Wajahnya membiru, dan pada dadanya terdapat bekas seperti tanda terbakar yang berbentuk tangan. Sedangkan Aryo, ia masih hidup, tetapi keadaannya semakin rusak secara fisik dan psikis. Kini, ia tak lagi bisa membedakan mana dunia nyata dan mana dunia bayangan. Dan Darmawan masih tertawa puas di balik kekuasaan yang melindunginya. Ki Surokaryo, di balik ritualnya, menancapkan paku terakhir ke boneka itu dan berkata dengan senyum mengerikan. Runtuhlah, anak pembangkang, tubuhmu milikmu, tapi jiwamu kini milik kami. Kamis pagi itu, udara Jakarta terasa pengap. Bukan karena cuaca, tetapi karena tekanan yang mulai menyelimuti kubu penguasa daerah. Pagi itu juga, tim kecil yang dibentuk oleh Aryo, sekarang dipimpin oleh Dika, Rino, dan Nanda karena kondisi Arya yang makin memburuk, menyebarkan bom informasi ke media besar secara serentak. Judul utamanya mengguncang. Skandal dana pasar rakyat. Dana 50 miliar dilarikan ke rekening pejabat dan keluarga Darmawan. Bersamaan dengan artikel itu, muncul pula bukti-bukti yang membuat siapapun yang membacanya bergidik. Alur pencairan dana proyek yang tidak pernah terrealisasi, dokumentasi proyek mangkrak yang kini dipenuhi dengan ilalang, dan salinan mutasi rekening milik adik ipar Darmawan yang menunjukkan transaksi mencurigakan mencapai miliaran rupiah, hanya dalam kurun waktu 2 bulan. Di dalam ruang kerja Bupati Darmawan, suasana tidak lagi seperti istana kecil. Asbak pekah dilempar keskivi ke dinding. Beberapa pejabat pembantu memilih untuk menghindar dari amarahnya. Siapa yang berani bocorkan hal ini? Siapa? Apa mereka mau mati? Namun lebih dari itu, Darmawan tahu bahwa kali ini, skandalnya terlalu besar untuk bisa ditutup-tutupi dengan cara lama. Ia menggertakkan giginya. Ki Surokaryo, tambahkan kekuatanmu. Kirim apapun yang perlu untuk menghentikan bocah-bocah itu. Teleponnya berdering dan seorang ajudan mengabarinya bahwa KPK akan segera mengirim tim penyitaan ke kantor dinas pasar dan rumah beberapa pejabat yang telah disebut dalam media rilis. Darmawan terduduk dengan lemas, namun bukan karena ia takut akan masalah hukum. Matanya kosong, lalu ia memejamkan mata dan berbisik. Jika kebenaran membawa kutukan, maka biarlah darah yang menebusnya. Sementara itu di dusun terpencil di lereng pegunungan, Ki Surokaryo menyalakan api dalam lingkaran tanah hitam. Ia menanam boneka kecil menyerupai wajah Dika, lalu memaku matanya dengan jarum perak sambil membisikkan mantra kuno berbahasa Jawa kuno. Langit malam berputar. Awan menutup bulan. Terdengar jerit kecil dari seekor burung hantu yang jatuh mati dari atas pohon. Ritual telah selesai. Sekarang giliran mereka. Gumamnya dengan nada puas. Keesokan harinya, Dika mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berjalan di sebuah pasar tua yang penuh dengan kios yang telah terbakar. Di tengah pasar, ia melihat seorang anak kecil tanpa wajah sedang duduk sambil menangis darah. Ia menunjuk ke arah Dika dan berteriak. Kenapa kau ungkapkan? Kenapa kau bongkar masalah mereka? Saat kemudian Dika terbangun, hidungnya berdarah, badannya panas, dan matanya kabur. Sementara itu, Nanda mulai kehilangan suaranya. Tenggorokannya terasa sakit, namun dokter tak menemukan apa-apa. Ia seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Rino merasakan bahwa kamar kosnya dingin meskipun AC mati. Tiap malam, jendela kamarnya terbuka sendiri, dan ada bekas telapak kaki berlumpur masuk ke dalam kamarnya.
Meski diteror, publik semakin marah. Warga di sekitar pasar yang dulu pernah ditipu dan dijanjikan kios murah oleh pemerintah mulai turun ke jalan. Mereka memblokade jalan menuju kantor dinas pasar dan menuntut penangkapan Darmawan. Video-video dari akun netizen telah tersebar, memperlihatkan kondisi pasar rakyat yang rusak dan mangkrak. Papan-papan proyek berdebu, tiang penyangganya miring, bahkan ada lubang besar pada dinding yang dibiarkan terbuka. Di tengah semua itu, suara rakyat bergema. Tangkap Darmawan dan tangkap para tikus berdasi. Aryo, yang kini hanya bisa berbaring, menjadi sangat lemah. Setiap malam, ia merasakan tubuhnya seakan ditusuk dari dalam. Ia muntah darah yang disertai benda-benda aneh seperti serpihan kawat dan paku kecil. Matanya merah, dan nafasnya sangat berat. Keluarga Aryo menangis melihat keadaannya. Dokter sudah tidak bisa menjelaskan apa-apa. Tim medis hanya berkata, Secara medis, dia sehat, tapi tubuhnya seakan diserang dari dimensi lain. Meski lemah, Aryo memanggil teman-temannya ke sisi ranjangnya. Teruskan. Jangan takut kalau aku harus mati biar namaku menjadi suara. Rekaman yang satu lagi, serahkan segera ke jurnalis investigasi, dan jangan sampai hilang. Hari itu, di hari Jumat pagi, puluhan kendaraan berplat merah dan mobil hitam berlogo KPK mengepung kantor dinas pasar, kantor sekretariat daerah, dan sebuah rumah megah di kawasan elit yang ternyata milik adik ipar Darmawan. Petugas berbaju rompi hitam masuk dengan cepat. Sebagian besar dari mereka membawa koper logam, kamera, dan peralatan digital forensik. Di depan kantor dinas pasar, massa sudah berkumpul di sana. Ketika melihat mobil KPK berhenti, mereka bertepuk tangan dan meneriakkan nama Aryo. Hidup Aryo! Tangkap semua tikusnya! Di dalam kantor, para pejabat terlihat sangat panik. Banyak dari mereka mencoba menyembunyikan berkas-berkas penting dan beberapa dokumen proyek, tetapi semua itu sia-sia. Semua komputer disita, dokumen keuangan dibungkus dalam plastik bening, dan brankas dibongkar dari berbagai tempat. Darmawan yang sedang berada di kediamannya melihat tayangan langsung dari televisi. Kalian berani menyentuh aku? Darah mendidih dalam tubuhnya. Ia memecahkan gelas di tangannya. Tak lama, Darmawan menelpon Ki Surokaryo. Sudah cukup. Saya tidak mau mereka hidup besok pagi. Kau tahu maksud saya. Di ujung sambungan, suara dukun tua itu terdengar lirih tapi tajam. Kalau itu kehendakmu, maka harga yang harus dibayar adalah nyawa. Apakah Pak Darmawan menyanggupinya? Ya, saya menyanggupinya. Apapun saya lakukan asal mereka lenyap. Malam itu, di tengah suatu tanah pekuburan tua, Ki Surokaryo membuat lingkaran darah dari ayam cemani yang dipotong tanpa suara. Di tengah lingkaran, ia meletakkan 3 boneka. Satu dengan potongan rambut Dika, satu dengan foto wajah Rino, dan satu lagi dengan kuku jari milik Nanda yang diam-diam diambil oleh anak buah Darmawan saat terjadi aksi beberapa minggu yang lalu. Ia memanggil entitas dari bawah tanah, makhluk bermata buta dan bertaring hitam. Teriakannya seperti lolongan hewan yang sedang disembelih. Tubuhnya bergetar saat roh jahat itu datang. Cari mereka. Ambil jantung mereka dalam mimpi. Biarkan mereka bangun dalam kematian. Tanah di bawahnya mengelupas seperti membuka liang kubur yang lama dilupakan. Di kos Dika, lilin yang dinyalakan sebagai bentuk perlindungan padam sendiri. Dika mendengar suara langkah kaki mendekat ke tempat tidurnya. Tapi tak ada siapa-siapa. 2 hari kemudian, Dika yang sudah mulai sadar dari koma mendesak. Kita harus lakukan satu hal terakhir. Akun hitam Darmawan, ada di bank pesisir, harus segera dibocorkan. Aryo yang kini makin lemah hanya bisa memberi sinyal dengan tangan. Ia mengangguk pelan. Rino yang bisa bicara paling normal mulai mengoordinasikan aksi terakhir. Mereka punya bukti. Darmawan menyimpan sebagian besar hasil korupsinya di rekening offshore melalui bank pesisir yang punya koneksi ke Singapura dan Cayman Island. Bukti ini disimpan dalam drive terenkripsi yang diberi sandi oleh Aryo, dan salinannya diserahkan kepada wartawan senior bernama Mardika, yang pernah membantu membongkar skandal Senturi. 3 hari kemudian, video dokumenter investigasi berjudul Akun Neraka Darmawan ditayangkan di kanal YouTube dan berbagai stasiun TV nasional. Kami menemukan aliran dana senilai lebih dari 150 miliar rupiah yang dikaburkan melalui perusahaan fiktif bernama Tristari Mandala milik keluarga Darmawan
Berikut adalah data transaksi bank, dokumen pendirian perusahaan di luar negeri, dan email internal dari staf keuangan Darmawan yang memuat perintah mencairkan dana bersih. Tayangan itu membuat gempa politik. KPK segera menyiapkan surat penahanan atas diri Darmawan. Tubuh Aryo terus melemah. Setiap malam, keluarganya mendengar erangan panjang dari kamarnya. Seolah-olah ia sedang berjuang melawan sesuatu dalam tidurnya. Kadang terdengar seperti suara Aryo sendiri, kadang terdengar seperti suara lelaki tua yang berkata kasar dan penuh kebencian. Ibunya hanya bisa menangis di sudut kamar. Ayah Aryo akhirnya memutuskan untuk membawa putranya ke seorang kiai sepuh yang sudah dikenal luas dalam menangani gangguan jin dan santet tingkat tinggi. Ia adalah Kiai Salim. Pesantrennya berada di pelosok desa, dikelilingi hutan kecil dan sungai yang tenang, tempat orang-orang dari seluruh pulau datang meminta pertolongan. Kami tidak tahu harus minta tolong kemana lagi, Kiai. Tolong, selamatkanlah anak kami. Kiai Salim mengangguk pelan dan tatapannya menembus. Matanya bening namun dalam seperti kolam yang menyimpan sesuatu. Ritual ruqyah segera dimulai. Aryo dibaringkan di tikar pandan, tubuhnya diikat halus agar tidak menyakiti dirinya sendiri. Kiai Salim mulai membaca surat Al-Baqarah. Baru ayat ke-12, tubuh Aryo menggeliat seperti seekor ular. Santri-santri yang menyaksikan hal itu dari luar ruangan mulai gemetar. Salah satu dari mereka muntah. Bau anyir darah tercium entah dari mana. Hari kedua, Aryo mulai memuntahkan berbagai benda aneh seperti rambut, serpihan besi, dan pasir basah yang berbau amis. Tubuhnya dipenuhi memar hitam yang muncul secara tiba-tiba. Kiai Salim tetap melanjutkan ruqyah, hanya dengan air zam-zam, daun bidara, dan ayat-ayat Quran. Pada malam hari, jendela-jendela pesantren tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Angin kencang masuk dan membuat lampu gantung berayun liar. Salah satu santri kerasukan dan mulai tertawa dengan suara wanita tua sambil menari-nari di lorong pesantren. Hari ketiga, kondisi Aryo semakin parah. Ia menjerit tak berhenti, tangannya memukul-mukul lantai. Darah keluar dari mulutnya meski tidak ada luka. Kiai Salim mulai membaca ayat kursi. Tiba-tiba, Aryo diam. Seluruh tubuhnya kaku. Matanya terbuka, memandang langit-langit. Aku akan membawamu tua bangka, kau terlalu dekat dengan urusan kami. Kiai Salim tersentak kemudian ia batuk keras. Lalu terbatuk darah dan tubuhnya mulai goyah. Kiai Salim tak pernah sadar kembali. Beberapa jam kemudian, nyawanya dicabut. Para santri menangis. Mereka tak pernah kehilangan guru besar mereka sebelumnya. Namun mereka tahu, Kiai Salim telah diserang oleh kekuatan yang bukan hanya jahat, tapi juga berakar dari perjanjian kelam. Beberapa hari setelah wafatnya sang kiai, para santri menemukan bekas luka seperti cakaran panjang di dada jenazah sang kiai, meskipun ia tidak pernah mengalami kecelakaan apapun. Kami belum pernah melihat kekuatan seperti ini. Santet ini bukan santet biasa, melainkan perjanjian darah. Aryo dibawa pulang. Tapi tubuhnya tak lagi seperti manusia biasa di mana kulitnya pucat kekuningan dan bola matanya seperti tak bisa diam, bergerak-gerak liar. Ia sering mengigau dalam tidur. Mereka membakarku dari dalam. Aku dijual. Aku dikutuk. Tangannya sering mencakar dirinya sendiri. Beberapa malam, ia berjalan sendiri ke pojok kamar dan berbicara pada tembok. Ibunya hanya bisa menangis setiap kali melihat anaknya menyebut nama-nama orang di lingkaran kekuasaan Darmawan. Pada malam Jumat, angin mendesir dengan kencang. Lampu-lampu di rumah Aryo berkedip-kedip seperti lilin yang nyalanya ingin padam. Pukul 2.37 dini hari. Dari kamarnya terdengar teriakan panjang dan suara kaca pecah. Ayah Aryo berlari menuju kamarnya dan ketika membuka pintu, ia langsung menjerit. Aryo telah meninggal. Namun tubuhnya tidak wajar seperti lehernya terpelintir seolah diputar paksa kemudian matanya terbuka lebar. Memandang ke langit-langit dengan ekspresi teror mendalam sementara lidahnya terjulur panjang dan berwarna biru, seperti dicekik dari dalam. Dan jari-jarinya mencengkeram bantal seolah sedang melawan sesuatu. Di dinding, tertulis dengan darah. Aku bukan tumbal kalian. Ribuan orang menghadiri pemakaman Aryo. Tapi suasana bukan hanya duka. Ada ketakutan yang menyelimuti. Wartawan, aktivis, santri,
dan mahasiswa mulai menyebarkan cerita bahwa Aryo mati karena dikorbankan oleh kekuasaan, bahwa ada makhluk gaib yang menjaga korupsi, dan siapapun yang mendekat bisa menjadi korban. Seorang santri Kiai Salim datang ke rumah Aryo, membawa pesan terakhir gurunya. Katakan pada keluarganya, Aryo tidak mati sia-sia. Tapi jangan biarkan arwahnya digantikan. Jangan biarkan Darmawan menang. Namun entah kenapa, sejak malam itu, keluarga Aryo mulai mendengar suara langkah kaki di lantai 2 yang kosong. Dan suara teriakan lirih di tengah malam, seperti seseorang yang masih ingin melawan, dari dalam alam lain.